Dalam beberapa pekan terakhir, Republik Islam Iran menghadapi tekanan domestik yang semakin intens. Pemicu awalnya bersifat ekonomi. Pada akhir Desember, nilai tukar rial Iran dilaporkan telah merosot hingga 1,42 juta rial per dolar AS, atau setara dengan Rp16.741 untuk saat ini, memperparah krisis biaya hidup yang telah lama dirasakan masyarakat. Kelompok pertama yang turun ke jalan adalah para pedagang di sektor elektronik, sektor yang sangat bergantung pada impor. Dengan nilai mata uang yang terus merosot, aktivitas jual beli menjadi hampir mustahil. Pemogokan pun dimulai, menargetkan kebijakan ekonomi pemerintah dan kegagalan negara menstabilkan pasar. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah Iran modern, protes ekonomi dengan cepat bermetamorfosis menjadi gerakan politik yang lebih luas. Dalam hitungan hari, demonstrasi menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Seruan yang terdengar di jalan-jalan tidak lagi terbatas pada tuntutan ekonomi, melainkan langsung menyasar inti kekuasaan. Slogan-slogan anti pemerintah dan kecaman terhadap kepemimpinan tertinggi mulai bergema di berbagai kota. Menurut laporan media internasional dan pemantau independen, aksi protes telah muncul di puluhan, bahkan lebih dari 100 kota dan kabupaten di seluruh Iran. Jumlah wilayah yang terdampak terus bertambah dari hari ke hari, menandakan skala mobilisasi yang tidak lagi bersifat lokal atau sektoral. Momentum ini datang pada waktu yang sangat sensitif bagi kepemimpinan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, saat ini berusia 85 tahun, menjadikannya salah satu pemimpin paling lama berkuasa di dunia. Selama bertahun-tahun, isu mengenai kondisi kesehatannya kerap muncul dalam laporan media, meskipun jarang dikonfirmasi secara resmi oleh negara. Bagi banyak analis, faktor usia dan ketidakpastian kesehatan bukanlah detail kecil, melainkan variabel strategis. Sejarah memberi preseden penting. Pada Revolusi Iran 1979, publik internasional baru mengetahui belakangan bahwa Syah Iran saat itu menderita kanker stadium lanjut. Kondisi tersebut diyakini mempengaruhi pengambilan keputusan politik dan respons rezim terhadap gelombang protes yang kian membesar. Para analis kini melihat pola yang serupa. Mereka menyoroti interaksi 3 faktor utama: kondisi fisik dan psikologis pemimpin tertinggi, loyalitas pasukan keamanan, terutama Garda Revolusi Islam atau IRGC, dan psikologi massa para demonstran. Jika aparat keamanan mulai meragukan stabilitas kepemimpinan, atau jika muncul persepsi bahwa rezim tengah melemah dari dalam, kalkulasi politik di tingkat bawah dapat berubah dengan cepat. Sebaliknya, setiap tanda keretakan di tubuh negara berpotensi memberi dorongan moral yang besar bagi para pengunjuk rasa. Dalam konteks inilah, muncul sejumlah laporan yang menyebut adanya rencana darurat di lingkaran kekuasaan Iran. Beberapa media barat mengutip sumber intelijen dan diplomatik melaporkan bahwa pemimpin tertinggi Iran dikabarkan memiliki skenario evakuasi jika situasi keamanan memburuk secara drastis. Rencana tersebut, yang belum pernah dikonfirmasi secara resmi, disebut melibatkan kelompok kecil keluarga dan pembantu terdekat, termasuk figur yang selama ini dipandang sebagai kandidat penerus kepemimpinan. Tujuan yang disebut-sebut dalam laporan tersebut adalah Moskow, sebuah pilihan yang dipandang masuk akal oleh para pengamat mengingat hubungan strategis Iran-Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Rusia sendiri telah menjadi tempat perlindungan bagi sejumlah pemimpin yang kehilangan kekuasaan akibat konflik internal, termasuk mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Menariknya, spekulasi mengenai rencana cadangan kepemimpinan Iran ini muncul bersamaan dengan meningkatnya retorika eksternal dari dalam negeri. Di tengah tekanan domestik yang terus membesar, Parlemen Iran melontarkan pernyataan keras terhadap Amerika Serikat, termasuk ancaman terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Bagi sebagian analis, langkah ini mencerminkan pola klasik, eskalasi retorika eksternal sebagai upaya mengalihkan perhatian dari krisis internal. Namun, sejarah menunjukkan bahwa strategi semacam itu tidak selalu berhasil. Saat tekanan ekonomi, ketidakpastian kepemimpinan dan mobilisasi massa bertemu dalam satu titik waktu, hasil akhir biasanya berada di luar kendali para penguasa. Iran kini kembali menghadapi pertanyaan yang sama seperti tahun 1979, bukan lagi soal reformasi, melainkan soal keberlangsungan sistem itu sendiri. Dan seperti sejarah, jawabannya tidak akan ditentukan oleh pidato atau ancaman, melainkan oleh apa yang terjadi di jalan-jalan, di barak-barak keamanan, dan di pusat-pusat kekuasaan dalam beberapa hari dan pekan ke depan. Dalam beberapa hari terakhir,
Dinamika krisis di Iran semakin dipengaruhi oleh reaksi internasional, terutama dari Amerika Serikat. Perhatian global meningkat setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan publik yang menyinggung kemungkinan respon Amerika jika aparat Iran menggunakan kekerasan mematikan terhadap demonstran perdamaian. Dalam unggahan media sosial dan pernyataan terbuka, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat mengamati dengan sangat dekat perkembangan di Iran dan memperingatkan bahwa tindakan brutal terhadap warga sipil dapat memicu konsekuensi serius. Pernyataan tersebut dipandang oleh banyak pengamat sebagai bentuk dukungan moral bagi para demonstran, sekaligus sinyal tekanan terhadap kepemimpinan Iran. Namun di lapangan, situasi tampak bergerak ke arah yang lebih berbahaya. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah rekaman yang beredar di media sosial, yang belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen, menunjukkan aparat keamanan Iran menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para pengunjuk rasa. Video-video tersebut memperlihatkan pasukan bersenjata menghadapi demonstran sipil yang tidak bersenjata. Sebagian di antaranya sedang merekam kejadian dengan ponsel mereka. Salah satu insiden yang paling banyak dibicarakan berasal dari sebuah kota di Iran, di mana rekaman menunjukkan seorang pria ditahan oleh aparat, dipukuli, dan kemudian ditembak. Jika rekaman tersebut terbukti otentik, insiden ini menandai eskalasi serius dalam respons negara terhadap protes sipil. Kematian dan kekerasan semacam ini memicu kemarahan publik yang lebih luas. Di ibu kota Teheran, sebagian demonstran mulai mengalihkan aksi mereka ke simbol-simbol kekuasaan negara. Sebuah bangunan yang dilaporkan digunakan oleh pasukan keamanan dilaporkan dibakar dalam kerusuhan di wilayah barat laut kota. Aksi-aksi ini menandakan perubahan penting dari protes damai menjadi konfrontasi langsung dengan infrastruktur negara. Namun mungkin perkembangan paling simbolis terjadi di pusat kota Teheran. Dalam aksi yang syarat makna politik dan budaya, sekelompok perempuan Iran terlihat melepas hijab mereka di ruang publik. Di bawah hukum Republik Islam, tindakan ini bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan penolakan terbuka terhadap sistem moral negara yang ditegakkan oleh polisi moral dan didukung oleh Garda Revolusi Islam atau IRGC. Bagi banyak orang Iran, momen ini membangkitkan ingatan kolektif akan gelombang protes besar di 2022 yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang perempuan muda setelah ditahan oleh polisi moral karena tuduhan tidak menekankan hijab sesuai aturan. Pemerintah saat itu membantah adanya kekerasan, tetapi laporan medis independen menunjukkan adanya luka serius dan pendarahan internal. Protes yang lahir dari peristiwa tersebut tidak pernah benar-benar padam. Ia menjadi fondasi bagi ketidakpuasan yang kini kembali meledak. Di masa lalu, rezim Iran berhasil bertahan dengan mengerahkan kekuatan represif secara luas. Namun kali ini, situasinya dinilai berbeda oleh sebagian analis, terutama karena meningkatnya tekanan internasional. Untuk pertama kalinya sejak protes terbaru dimulai, Presiden AS tidak hanya menyampaikan pesan melalui media sosial, tetapi juga memberikan pernyataan lisan di hadapan publik. Di saat yang sama, Departemen Luar Negeri AS meningkatkan aktivitas komunikasinya dalam bahasa Farsi, bahasa utama Iran. Akun resmi pemerintah AS mulai menyebarkan pesan-pesan yang menyoroti hak asasi manusia dan memperingatkan aparat keamanan agar tidak mengikuti perintah ilegal. Langkah ini tidak lazim dalam diplomasi tradisional, dan karena itu menarik perhatian para pengamat. Meskipun akses internet di Iran dilaporkan dibatasi secara luas oleh pemerintah, sejumlah warga masih dapat terhubung ke dunia luar melalui teknologi satelit yang diselundupkan. Namun banyak analis menilai bahwa pesan-pesan Amerika tersebut mungkin tidak sepenuhnya ditujukan kepada masyarakat umum, melainkan kepada aparat keamanan dan elit politik Iran. Sejarah Iran memberikan preseden yang jelas. Pada 1979, rezim mencapai titik balik ketika tentara dan aparat keamanan menolak untuk terus menembaki demonstran. Saat itulah rezim kehilangan fondasi kekuasaannya dan Syah Iran akhirnya meninggalkan negara. Kini, muncul tanda-tanda kecil namun signifikan yang mengingatkan pada masa itu. Salah satu rekaman yang beredar menunjukkan seorang anggota aparat Iran membakar foto pemimpin tertinggi, yang jika benar akan menjadi simbol pembangkangan yang luar biasa di dalam sistem yang sangat tertutup dan represif. Apakah ini pertanda keretakan yang lebih besar di tubuh negara, atau hanya insiden terisolasi, masih belum dapat dipastikan. Namun satu hal jelas, Iran kembali memasuki fase krisis di mana keputusan individu, di jalanan, di barak, dan di pusat kekuasaan dapat menentukan arah sejarah. Dan seperti pada tahun 1979, jawabannya tidak akan datang dari pernyataan resmi, melainkan dari momen ketika aparat negara memutuskan kepada siapa mereka akan berpihak.
Setiap hari, semakin banyak kota dan wilayah yang bergabung dalam gelombang protes. Sejarah menunjukkan bahwa ketika perlawanan menyebar secara geografis dan sosial, kapasitas represif negara dapat capai titik jenuh. Bukan karena kekuatan negara hilang, melainkan karena jumlah titik konflik menjadi terlalu banyak untuk dikendalikan secara simultan. Inilah skenario yang paling diwaspadai oleh elit politik dan keamanan Iran. Di luar dinamika domestik, tekanan eksternal juga berpotensi mempersulit situasi. Pada pekan sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dengan agenda utama membahas program rudal balistik Iran bersama Presiden AS Donald Trump. Program ini telah lama menjadi perhatian serius Israel. Meskipun Iran secara luas diyakini belum memiliki senjata nuklir operasional, kemampuan rudal balistiknya dinilai signifikan dan terus berkembang. Bagi Israel, persoalannya bersifat geografis dan strategis. Wilayahnya berada dalam jangkauan rudal-rudal Iran. Sejumlah konflik regional sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome dan lapisan pertahanan lainnya, tidak dirancang untuk mencegah seluruh spektrum rudal balistik jarak menengah secara sempurna. Laporan terbuka menyebutkan bahwa Iran telah mengalokasikan sumber daya finansial yang besar untuk membangun dan memulihkan kemampuan rudalnya, bahkan ketika negara tersebut tengah mengalami tekanan ekonomi yang berat. Kontras inilah yang membuat pertemuan Netanyahu-Trump dinilai penting oleh para pengamat. Pasca pertemuan tersebut, muncul spekulasi di sejumlah media bahwa Washington mungkin telah memberikan lampu hijau terhadap rencana serangan Israel yang menargetkan infrastruktur rudal Iran. Namun hingga kini tidak ada konfirmasi resmi mengenai persetujuan tersebut. Di sisi lain, terdapat pertimbangan strategis yang justru dapat menahan Israel untuk bertindak dalam waktu dekat. Sejumlah analis berpendapat bahwa serangan eksternal terhadap Iran di tengah gelombang protes domestik berpotensi menghasilkan efek sebaliknya, menyatukan masyarakat di bawah sentimen nasionalisme. Fenomena rally around the flag ini telah berulang kali terjadi dalam sejarah, ketika konflik luar negeri mengalihkan perhatian publik dari krisis internal dan justru memperkuat legitimasi rezim yang sedang tertekan. Karena alasan inilah, Israel kemungkinan enggan memberi kepemimpinan Iran alasan untuk memobilisasi dukungan nasional melalui ancaman eksternal. Sementara itu, kekhawatiran terbesar Tehran mungkin bukan berasal dari Washington atau Tel Aviv, melainkan dari kondisi ekonominya sendiri. Beberapa politisi Iran secara terbuka merujuk pada contoh Venezuela dan Suriah, dua negara yang mengalami keruntuhan ekonomi bertahap sebelum stabilitas politiknya runtuh. Mereka memperingatkan bahwa jika krisis ekonomi Iran terus berlanjut tanpa perbaikan nyata, skenario serupa bisa terjadi. Ketika ekonomi memburuk, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sipil. Aparat keamanan, polisi anti huru-hara dan bahkan personil militer juga menghadapi tekanan hidup yang sama. Sejarah menunjukkan bahwa ketika pasukan keamanan mengalami kesulitan ekonomi dan kehilangan kepercayaan pada masa depan negara, kesediaan mereka untuk mempertahankan rezim dengan kekerasan dapat berkurang. Pada titik tertentu, kelaparan dan ketidakpastian hidup seringkali mengikis toleransi masyarakat dan aparat terhadap sistem otoriter. Iran kini berada pada fase yang sangat rapuh, di mana faktor domestik dan internasional saling berkelindan. Belum jelas kemana arah krisis ini akan bergerak. Namun satu hal tampak pasti, dinamika yang sedang berlangsung bukanlah peristiwa sesaat, melainkan proses yang berpotensi menentukan arah masa depan Republik Islam Iran. Seperti dalam banyak momen bersejarah sebelumnya, hasil akhirnya tidak akan ditentukan oleh satu peristiwa tunggal, melainkan oleh akumulasi keputusan di jalanan, di institusi keamanan, dan di pusat-pusat kekuasaan dalam waktu yang relatif singkat.